Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mari mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita diberikan Allah kesempatan terus senantiasa bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya hari ini kita bisa mengikuti webinar wawasan kepemimpinan. Satu hal webinar yang sangat vital sekali karena kepemimpinan itu adalah sebagai puncak dalam membangun sebuah peradaban kemanusiaan. Dan hari ini adalah webinar wawasan kepemimpinan yang ke-8 yang diadakan oleh Sarekat Islam Politik. Hari ini mengambil tema kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam politik ekonomi, yang hari ini akan disampaikan beliaunya. Ini saya sekalian mohon maaf karena ada beberapa hal teknis tadi yang bermasalah. Handphone saya tiba-tiba error, jadi saya tidak bisa tepat waktu tadi masuknya. Mungkin bisa langsung kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ustadz narasumbernya. Maaf saya agak lupa namanya karena datanya hilang semua di HP saya, masih belum bisa saya buka. Bapak Imam Hambali. Bapak Imam Hambali. Sebagai Wakil Ketua Lajismu dan juga maaf saya lupa tadi namanya beliau sebagai apa saja. Tapi hari ini tentunya pembicara yang memberikan materi adalah beliau memahami betul bagaimana kebijakan-kebijakan dalam hal politik ekonomi yang hari ini sedang ada di dalam negara kita, dan bagaimana kebijakan ekonomi secara politik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kepada Bapak Ustadz Imam Hambali, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, di mana di bulan Ramadan ini karunia Allah telah banyak dianugerahkan pada kita. Kewajiban kita adalah mensyukuri segala karunia itu. Insya Allah Allah akan menambah karunia-karunia yang lain. Salawat dan salam semoga tercap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW selaku tauladan dan pemimpin kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua menjadikan beliau sebagai satu-satunya rujukan di dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sedikit saya sharing terkait dengan bagaimana Rasulullah di dalam membuat strategi bisnis maupun kebijakannya di dalam memimpin negara Madinah pada waktu itu. Kalau kita lihat pada awal Rasulullah hijrah di Madinah, kita ketahui bahwa penduduk Madinah adalah sangat heterogen, di mana ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Itu sangat-sangat jelas, sehingga umat Islam pada waktu itu banyak hal yang dia lakukan, akan tetapi
masalah-masalah yang terkait dengan pasar, beberapa umat Islam sempat protes. Nah, tapi sebelum itu Rasulullah sebelum diperintahkan hijrah oleh Allah ke Madinah, Rasulullah adalah seorang saudagar sehingga beliau sangat paham tentang seluk-beluk daripada sebuah pasar atau perekonomian dalam sebuah negara. Karena itu saya sedikit untuk mencoba untuk melihat ke belakang terkait dengan ini. Hakikatnya Rasulullah di dalam berdagang, di samping beliau menjual produk-produk yang dia bawa, yang beliau kuasai, tetapi ada satu value, ada satu nilai yang beliau bawa, bahwa berdagang pada dasarnya tidak sekedar menjual produk, tetapi pada dasarnya adalah menjual nilai-nilai itu di dalam bermasyarakat, bersosial. Nah, ini yang menginspirasi Rasulullah. Tentu dalam hari ini adalah memang Rasulullah itu dibimbing oleh Allah, sebagaimana di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10-11 itu Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Al-ayat. Di dalam konteks ini Rasulullah esensinya adalah menjual produk, tapi nilai-nilai yang diberikan oleh Rasulullah kepada mitranya atau kepada para customer, itulah yang menjadikan nilai-nilai syar'i ini benar-benar melekat pada diri Rasulullah. Dan Rasulullah di dalam berdagang berorientasi tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan, akan tetapi orientasi Rasulullah adalah benar-benar untuk menggapai jangka panjang. Inilah yang membedakan para ekonom sekarang dengan Rasulullah. Mestinya umat Islam juga demikian. Karena ekonom sekarang itu semua berorientasi pada transaksi jangka pendek, ya. Jadi seperti itu. Hanya hakikatnya Rasulullah berdagang itu adalah tentu yang dipilih oleh Rasulullah ada produk-produk yang halal, produk yang dijual ini memang hak adalah milik beliau atau yang dikuasakan oleh beliau, dan jelas kadar dan jenis produk yang diperdagangkan, artinya benar-benar produk-produk yang tidak subhat. Nah, tentu nilai-nilai inilah yang mendasari sehingga Rasulullah senantiasa unggul di dalam berdagang, yaitu sifat sopan santunnya, kejujurannya, proporsionalnya, dan juga sifat adil dan transparan. Ini yang dikembangkan oleh Rasulullah di dalam perdagangan, sehingga beliau senantiasa sukses di dalam membawa barang-barang dagangan. Jadi beliau memang menjadikan dagangan ini bagian daripada ibadah, ya. Ini yang melandasinya, ya. Jadi berdagang, berbisnis itu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT. Karena itu value yang ada di dalam bisnis untuk menjadikan rujukan kita semua, mestinya kita ini tidak hanya berorientasi pada uang, tetapi lebih pada misi sebagai bagian daripada pengabdian pada Allah. Ini yang saya katakan sangat berbeda, ya. Jadi para pebisnis sekarang itu orientasinya itu pada profit dan kecil sekali pada benefitnya. Nah, ini yang harus kita profit oke, tapi benefit ini harus menjadi pertimbangan utama agar nilai-nilai ini masuk. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan oleh Allah, ini ya. Dan mengutamakan di dalam berbisnis itu tujuan jangka panjang. Tidak hanya tujuan jangka pendek, keuntungan semata. Sekarang ini banyak pebisnis dengan pola potong kompas,
di mana ada gharar, ada ketidakadilan, ada penipuan dan lain sebagainya. Yang penting dapat, yang penting untung, tapi dalam waktu sesaat. Setelah itu mati. Ini banyak terjadi. Utamanya yang dimotori orang-orang ya liberal dan orang-orang komunis. Memang itulah hidupnya ini adalah hanya untuk uang. Uang itu adalah Tuhannya. Yang ketiga, kita harus mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk memberdayakan kemampuannya dan melayani hak-haknya. Ini yang dikembangkan oleh Rasulullah. Jadi sumber daya manusia ini sebagai satu aset yang dibangun oleh Rasulullah, sehingga negara Madinah waktu itu adalah menjadi negara yang benar-benar memiliki kekuatan persaudaraan yang begitu kuat. Gitu ya. Jadi ini jiwa yang awal dibangun oleh Rasulullah. Ya. Nah, bagaimana kita mencoba untuk masuk pada kebijakan politik Rasulullah? Tadi saya katakan bahwa persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi Rasulullah pada awal-awal di Madinah ini memang sangat kompleks sekali, di mana skill dan masyarakat muhajirin waktu itu tidak ada pekerjaan, sekaligus juga tidak ada lahan, sehingga ini menjadi beban. Yang berhijrah terus bertambah umat Islam, akan tetapi Rasulullah belum memiliki satu kekuasaan daerah atau kekuasaan wilayah untuk mengatur secara penuh. Nah, begitu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil posisi-posisi strategis. Yang pertama adalah Rasulullah melaksanakan fungsi khalifahnya untuk memakmurkan bumi dan pembangunan yang efisien dan efektif. Jadi fungsi khalifah ini yang direbut oleh Rasulullah dulu. Bahwa Rasulullah sebagai pemimpin untuk mengendalikan negara Madinah yang pada waktu itu. Yang kedua, karena beliau sudah mengetahui kondisi-kondisi pasar pada umumnya pada zaman jahiliyah itu, beliau mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah baik dalam proses maupun dalam pembangunan ekonominya. Inilah yang beliau tekankan. Yang ketiga, beliau mengoptimalkan semua potensi kemakmuran untuk kesejahteraan manusia. Jadi prinsip ini yang mendasari Rasulullah untuk membangun masyarakat Madinah pada waktu itu. Sekali lagi, yang pertama adalah kekuasaan yang beliau pegang dulu, ya. Nah, di dalam prinsip utama yang dibangun oleh Rasulullah dalam bidang ekonomi, Rasulullah menjalankan usaha-usaha yang halal, yaitu di mana kita memang dikatakan oleh Allah, di situ kita harus melakukan transaksi di antara kita itu dengan antarodin. Jadi kita tidak boleh memakan harta sesama kita itu dengan cara batil, kecuali dengan cara antarodin. Ini yang ditekankan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah pada awal ini membentuk pasar yang dikenal dengan pasar Al-Uqus yaitu pasar yang dibangun pertama oleh Rasulullah sebagai pasar, yaitu namanya pasar Suhul Ansor, ya. Yaitu pasar ini yang diciptakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mengikuti pasar Yahudi. Rasulullah menciptakan sendiri. Ini yang seringkali kita ini ikut lata, kita ikut sistem mereka. Saat itu kan masyarakat Muslim protes, ya Rasulullah bagaimana kita bisa untung? Mereka itu sangat ahli, mereka juga curang. Mereka itu berbuat ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga umat Islam kalau mau berdagang sama Yahudi, pasti kalah. Karena itu Rasulullah membuat pasar sendiri, yang pasar Sugul ini, sehingga disinilah Rasulullah punya peranan yang
sangat penting untuk menentukan model pasar ini, ya. Jadi di situ yang kata kuncinya, ya. Nah, yang kedua, kebijakan Rasulullah dalam hal ini adalah sebagaimana di dalam ayat ini, ya kita ini kan diminta untuk berhemat, tidak bermewah-mewah, ya. Sesungguhnya Allah itu tidak suka pada hal-hal yang berlebih-lebihan. Jadi kita bisa membedakan mana yang want, mana yang need. Ini yang harus penting dilakukan oleh umat Islam, karena kita ini seringkali kan mengikuti need, ya. Jadi di dalam hidup ini kalau mengikuti keinginan tentu agak susah untuk memenuhinya. Ini yang ditekankan oleh Rasulullah karena kondisi masih minim pada waktu itu, ya. Yang ketiga, prinsip yang dilakukan oleh Rasulullah adalah prinsip yang berkeadilan, yaitu prinsip ekonomi non riba. Jadi prinsip ekonomi riba ini benar-benar dibunuh oleh Rasulullah. Sehingga di sini perdagangan yang ada lepas dari riba, lepas dari gharar dan lain sebagainya. Nah, pasar yang dibentuk pun di sini nanti adalah pasar-pasar yang memang persaingan murni, ya. Jadi ini yang ditekankan oleh Rasulullah di dalam membangun ekonomi ini. Yang keempat, Rasulullah juga menerapkan ini, ya, sistem penjamin sosial ini, ya, social security system ini, sebagaimana yang kita ketahui melalui implementasi ayat zakat itu, ya, yang turun pada tahun kedua Hijrah itu, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wa wallahu samiun alim. Ini yang jadi memang Rasulullah menerapkan ini zakat ini sebagai instrumen utama di dalam income negara pada waktu itu. Jadi keempat prinsip utama ini dilakukan oleh Rasulullah supaya, mohon maaf, ya, ini untuk menjaga agar umat Islam atau negara yang baru ini benar-benar memberikan satu kenyamanan dan keamanan di dalam hidup bernegara di negara Madinah ini. Nah, tadi saya katakan, saya ulang lagi bahwa pembenahan bentuk transaksi terlarang nih. Jadi benar-benar dibunuh oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah dengan mendirikan pasar ini. Dan pasar ini adalah pasar sempurna, di mana masyarakat menjual barang ini berdasarkan memang supply and demand. Benar-benar mereka itu pasar sempurna, intervensi negara tidak dilakukan. Rasulullah hanya menyuruh sebagai satu pengawas saja di dalam pasar ini. Ini yang dilakukan oleh beliau, sehingga di sini masyarakat merasa nyaman, ya. Masyarakat merasa nyaman di dalam bertransaksi, berdagang dengan konsep ekonomi Islam ini. Yang kedua, beliau merubah revisi Islam ini dengan dasar bahwa bagaimana menjadikan buruh atau tenaga kerja ini merupakan satu bagian daripada dirinya dan sesegera mungkin untuk diberikan upahnya. Tidak pola barat, oh ini kalau ada gaji harian, ada gaji bulanan, terpisah antara majikan dengan buruh. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga dekat sekali. Karena itu Rasulullah banyak melakukan satu perubahan-perubahan di dalam sistem kerja ini dengan pola-pola musyarakah, bagaimana antara mudharib dan sohibul mal, antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah sehingga ada satu keterkaitan hati. Inilah sistem yang dibangun. Jadi tidak ada jarak yang terlalu jauh antara pemilik modal atau pemilik lahan dengan para pekerja. Semua digunakan pola mudharabah atau musyarakah. Itu yang dikedepankan.
Yang ketiga, kebijakan ini juga perbaikan di kebijakan fiskal dan keuangan publik. Kita tahu bahwa Rasulullah menggunakan dinar dan dirham yang pada waktu itu merupakan standar uang nasional, alat bayar internasional maksud saya. Sehingga di sini tidak terjadi inflasi, tidak terjadi depresiasi. Jelas dan clear sekali. Sekarang ini kan sebaliknya, nilai intrinsik daripada uang sangat jauh dengan nilai ekstrinsiknya. Kalau dulu kan Rasulullah menggunakan nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik itu sama, sehingga di sini tidak terjadi permainan ini perdagangan uang, dan itu yang diharamkan. Sekarang ini kan yang terjadi adalah perdagangan nilai intrinsik uang ini, dan ini adalah bermain-main. Akibatnya seseorang bisa saja dengan kehilangan uang dengan tiba-tiba. Misalnya kita punya uang 1 miliar, tiba-tiba yang tadinya uang kita ini nilainya waktu itu per $1 hanya 2.500, tiba-tiba menjadi 15.000, hilanglah uang kita. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Sampai sekarang ini terjadi di negara yang dikuasai oleh Yahudi atau dunia yang dikuasai oleh Yahudi, bahwa nilai intrinsik uang ini tidak sama dengan nilai ekstrinsiknya. Akibatnya dibuat mainan. Dulu katanya sekitar tahun 74, setiap membuat uang kertas itu hanya sekedar alat tukar, tapi ada kolateral, ada penjamin emas yang senilai uang yang dikeluarkan, ekstrinsiknya yang dikeluarkan tersebut. Tapi faktanya sekarang ini adalah tidak ada. Sehingga masalah kebijakan keuangan ini, termasuk yang kita ketahui di Indonesia ini, seringkali dana kita itu tiba-tiba hilang begitu dolar ini melejit dengan rupiah, dan rupiah terdepresi oleh mata uang yang lain, secara otomatis akan hilang dengan sendirinya. Yang keempat, beliau membuat Baitul Mal. Nah, ini sebagai tempat untuk penerimaan negara dari berbagai sumber. Ini yang digunakan sebagai satu tadi dikatakan sebagai backup untuk masalah-masalah negara maupun masalah sosial. Nah, sumber pendanaan dari negara pada saat itu adalah zakat ini ya. Yang lebih utama kalau sekarang ini kan ada zakat, yang sekarang mungkin ya pajak. Kalau humus ini mungkin nggak banyak ya. Kalau jizyah ini kalau kita logikakan sekarang atau kita analogkan sekarang ini mungkin sama dengan warga asing yang tinggal di sini, yang bisnis di sini. Dan kharas ini ya, ini sebenarnya BUMN itu ya, bagaimana mengoptimalkan kondisi aset-aset yang dimiliki oleh negara, dimiliki oleh umat untuk digunakan sebaik mungkin agar bisa menghasilkan itu ya. Kemudian yang lain-lain itu ya pola-pola atau masukan-masukan negara. Tetapi intinya itu adalah di zakat. Ya, ini yang perlu sedikit saya kaji, bahwa zakat ini adalah sumber utama penerimaan negara dalam peradaban Islam. Ini yang dalam hal ini, kalau boleh saya telaah lebih jauh, bahwa zakat ini hampir-hampir hilang di dalam khasanah keilmuan umat Islam gitu ya. Yang ada adanya terminologi zakat ini yang dikenal zakat fitrah saja. Nggak mungkin rasanya kalau zakat itu diambil dari zakat fitrah yang mampu untuk membiayai negara. Ini yang menjadi masalah ya. Jadi kenapa umat Islam sekarang ini lemah? Di dalam satu peristiwa hancurnya Kekhalifahan Utsmani yang ada di Turki waktu itu, ini terminologi zakat ini dihilangkan dan zakat ini diganti dengan filantropi, hanya kedermawanan saja. Inilah yang menjadikan umat Islam tidak punya kekayaan sama sekali. Misalnya kita, oke lah, misalnya sekarang ini
dakwah Islam itu terhambat karena kita tidak ada dana yang terkumpul. Karena itu menurut saya ini yang harus kita gelorakan, bahwa zakat mal itu ada zakat pertanian dan zakat pendapatan, ada zakat peternakan dan zakat perdagangan, ada zakat sisa pendapatan. Zakat pertanian ini atau pendapatan ini, kalau saya merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, al-ayat. Dasar inilah yang dipakai sebagai putusan dari musyawarah ulama dunia pada tahun 1984 di Kuwait, bahwa zakat pendapatan itu wajib. Dan ini umat Islam tidak banyak yang melaksanakan. Padahal kalau ini tidak dilaksanakan, ini statusnya di dalam hukum Islam itu rukun. Rukun itu kalau nggak dilaksanakan ya batal, ya rusak. Ibarat orang haji nggak wukuf di Arafah ya rusak. Karena wukuf itu salah satu daripada rukun. Dan zakat pertanian dan zakat pendapatan ini di dalam Islam ini dianalogkan atau disandarkan dengan bahan makanan. Dan ini tiap panen dan atau kalau kita menerima gajian ya tiap bulan, yang itu dulu namanya CMF, dikenal dengan zakat profesi, tapi belum didetailkan gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa zakat pertanian dan pendapatan itu diorientasikan pada bahan makanan. Karena itu besar kecilnya disesuaikan dengan harga makanan pokok di daerah tersebut atau di negara tersebut. Ini yang kata kuncinya. Rasulullah mengatakan kan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, zakat peternakan dan zakat perdagangan. Sebenarnya esensinya juga mudah, bahwa Rasulullah mengatakan setiap 40 ekor kambing wajib mengeluarkan 1 ekor kambing sebagai zakatnya ya. Ini artinya bahwa zakat perdagangan atau peternakan modal ditambah laba apabila sudah mencapai 40 ekor kambing wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Ini jadi menurut saya sangat jelas. Dan ini banyak tidak dilakukan oleh umat Islam, ya. Jadi contoh inilah yang banyak, ya. Jadi semuanya dikiaskan dengan harta simpanan, padahal harta simpanan itu sangat berbeda, gitu ya. Nah, bagaimana dengan zakat harta simpanan? Rasulullah mengatakan tidak ada zakat tanpa haul dan nisab. Artinya, bila sisa pendapatan seseorang setelah dipakai biaya hidup dan zakat pendapatan, bila ada sisa dikumpulkan dalam bentuk apa saja, apabila bernilai 20 dinar, dan selama minimal 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi, zakat mal itu tidak hanya zakat harta simpanan sebenarnya. Ini kan banyak semua itu diarahkan pada zakat harta simpanan, enggak masuk nanti. Saya contoh misalnya, kenapa zakat itu mampu membiayai negara? Kalau kita hitung tenaga kerja di Indonesia ini yang aktif itu kurang lebih 129.500 ya, atau tak bulatkan 130 juta. Kalau 130 juta ini bila pendapatan rata-rata per bulan itu 5 juta, maka dalam 1 bulan ada 650 triliun. Nah, apabila zakatnya 5%, jelas di situ per bulan ada 32,5 triliun. Kalau angka kemiskinan di Indonesia ini hanya 26 atau bahkan 30 juta dengan pendapatan atau belanja minimum garis kemiskinan itu 500, artinya cukup 15 triliun untuk biaya mengatasi kemiskinan.
ini sebenarnya dari zakat pendapatan saja atau zakat pertanian tadi cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan gitu ya. Jadi ini yang tidak banyak digunakan sehingga seakan-akan nggak mungkin zakat ini sebagai instrumen dari negara untuk mengelola sebuah negara ini ya. Nah, belum lagi nanti tadi zakat harta simpanan, zakat perniagaan maupun juga zakat peternakan. Jadi sangat-sangat mungkin, apalagi kalau kita ini mengacu kepada pendapatnya Ali bin Abi Thalib bahwa harta yang kita pakai manakala lebih dari 400 dinar atau 400 dinar ini kurang lebih kalau 1 dinar ini anggap aja 4 juta atau kira 5 juta, kalau harta kekayaan lebih dari 2 miliar ini wajib dijakati yang lebih 2 miliar ini. Misalnya orang punya rumah harganya 5 miliar dengan orang yang punya rumah harganya cuman 200 juta. Masa yang 5 miliar ini tidak kena zakat? Kalau menurut Ali tadi, sahabat Ali berarti yang 3 miliar ini berhak dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Yang 2 miliar oke lah tidak. Nah, di dalam catatan ini zakat harta simpanan distandarkan dengan emas atau standar kekayaan secara internasional. Karena itu kaum muslimin di mana saja berada bila mempunyai simpanan senilai 20 dinar wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Apapun bentuk simpanannya, ya deposito, emas, saham, tanah, barang berharga, rumah dan lain sebagainya. Ini yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Sehingga saya katakan bahwa keislaman umat Islam Indonesia khususnya ini masih rusak karena ini kedudukannya adalah pada posisi rukun ya. Jadi seperti itu catatan saya. Nah, ini bagaimana Rasulullah mengatur pengeluaran di dalam satu negara, ada pengeluaran primer, ada pengeluaran sekunder. Pengeluaran primer itu tentu ya biaya pertahanan. Sekali lagi biaya pertahanan ini yang biaya jihad ini ada. Jadi tidak hanya dari zakat ya, dari infak sedekah pun kita juga diminta untuk dana jihad ini. Nah, ini yang kita tidak memiliki dana jihad ini. Sehingga nggak mungkin Khalifah Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel manakala tanpa adanya kekayaan harta nggak mungkin beliau bisa. Ini yang menjadi permasalahan. Sekarang ini umat Islam sama sekali tidak memiliki kekayaan karena umat Islam meninggalkan syariat zakat ya. Padahal yang kedua untuk pembekalan logistik, biaya operasional amil ya dalam aparatur negara semua itu adalah amil ya. Ya dari di sana yang menjadi kata kuncinya itu ya. Sang sekunder ya ini ya bagaimana orang belajar hal-hal yang berlain yang bersifat umum. Tentu di dalam Baitul Mal itu ada sumber zakat dan sumber-sumber yang lainnya. Sehingga sumber zakat ini benar-benar diperuntukkan untuk hal-hal yang sangat primer tadi ya untuk fakir miskin dan pertahanan sabilillah ini dan seterusnya itu ya. Ini yang menjadi concern dari Rasulullah di dalam melakukan satu pengendalian di dalam negara Madinah waktu itu. Dan pola ini yang dianut oleh Abu Bakar maupun Umar dan para khalifah yang lain. Ingat pada saat Abu Bakar awal kali menjadi khalifah, banyak kabilah-kabilah mulai membangkang untuk membayar zakat, maka Abu Bakar menyerukan, ya barang siapa yang berani memisahkan antara sholat dengan zakat, maka dia adalah murtad. Dan kita perangi orang-orang murtad. Di dalam perang Yamamah waktu itu ada 800 mujahid Islam yang gugur, di antaranya 200 adalah hafidz Quran. Ini yang mendasari Abu Bakar ya untuk membukukan Al-Quran. Nantinya kesungguhan Abu Bakar bahwa ini menjadi sumber utama di dalam Islam ya. Jadi itu. Nah ini bagaimana kalau mengatasi, maksud saya
kesulitan-kesulitan yang dihadapi manakala Baitul Mal ini mengalami kerugian-kerugian atau kekurangan. Jadi karena ini jelas untuk kemaslahatan umat, Rasulullah atau para khalifah tidak segan-segan untuk meminta orang-orang kaya untuk mensedekahkan ya hartanya ya. Jadi ataupun juga melakukan satu pinjaman-pinjaman aset umat yang dilakukan agar ini bisa berjalan. Dan untuk mengatasi pengangguran dan lain sebagainya, Rasulullah memperkerjakan ya dengan pola-pola mujaraah ya, pengelolaan lahan-lahan yang ruang produktif atau juga pengelolaan musyakoh ya. Perdagangan pun juga di pola mudharabah. Tadi saya katakan bahwa manakala pola mudharabah ini tidak terjadi monopoli pemilik modal yang kuasa 100%, tetapi ada sharing antara pemodal dengan pengelola, antara pemilik lahan dengan para pemelihara lahan atau petaninya, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang diciptakan. Tidak seperti sekarang ini di negara kita bahwa semua itu yang arahnya pada negara kapitalis itu adalah pemilik modal yang penguasa tunggal. Buruh ataupun petani menjadi objek dari permainan para pemilik modal. Itu saja sedikit yang saya sampaikan terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman awal kekhalifahan di Madinah ini. Barangkali ada sharing-sharing, masukan-masukan dari para ustadz, para ahli agar untuk menambah wacana dan khasanah keilmuan kita. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam Hambali. Teman-teman sekalian, peserta webinar, tadi saya lupa menyampaikan, mungkin ada perlu keynote speak atau mungkin pengantar dari Pak Fuad Amsari, tapi tidak ada masalah. Mungkin setelah ini Pak Fuad Amsari boleh kalau misalkan ingin memberikan headline atas tema yang dipakai pada pagi hari ini, sambil teman-teman mungkin bisa menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustadz Imam Hambali. Dipersilakan Ustadz Fuad Amsari mungkin sebagai headline dari tema pada pagi hari ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara pemateri, saudara moderator, dan para peserta webinar yang saya hormati, yang saya muliakan, saya hanya memberikan review tentang program webinar kepemimpinan ini, wawasan kepemimpinan ini. Jadi SIP itu punya berbagai program, salah satunya adalah mengangkat atau memperkaya wawasan kepemimpinan kita, umat Islam, di dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Islam politik ini adalah fokusnya bagaimana umat Islam bisa memimpin di masyarakat pluralnya. Karena percontohan Rasulullah itu di Madinah tadi disampaikan bahwa Rasulullah ujungnya menjadi khalifah, menjadi pemimpin formal, pemimpin. Kalau istilah sekarang presiden, kepala negara, kepala daerah, kalau itu adalah wilayahnya daerah. Jadi Islam politik ini fokusnya adalah memang bagaimana Islam mengajarkan umat Islam jangan sampai tidak peduli kepada permasalahan kepemimpinan. Nah, masing-masing kita itu insya Allah punya wilayah yang kita pimpin. Minimum keluarga. Gitu. Minimum keluarga. Kemudian mungkin ada yang punya organisasi. Mungkin ada yang mempunyai wilayah sebagai pejabat formal di sana. Itu semua adalah kepemimpinan. Nah, webinar ini memang fokusnya memberikan instrumen, alat, kiat-kiat bagaimana memimpin yang benar di dalam berislam itu. Nah, ini fokus kita ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Imam Hambali masuk ke dalam
fokus ini, walaupun tidak secara rinci seperti tadi yang saya sampaikan, tapi ada di sana nuansa nilai. Bagaimana kalau kita sebagai orang Islam menjadi pemimpin formal di satu tatanan plural kita, apakah RT, RW, kampus, paten, apalagi sampai kepada negara, presiden. Ada dua sisi yang saya ingin tekankan, tadi yang disampaikan oleh pemateri, mari kita ambil apa-apa yang menjadi kewenangan kita di dalam proses memimpin ini. Tadi dicontohkan beliau sebagai khalifah di Madinah, presiden di Madinah. Maka kebijakannya adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Bagus sekali. Bagus sekali. Sayangnya sekarang ini, di antara para peserta ini mestinya, mungkin juga para pendengar yang di tempat yang lain, belum sempat menjadi presiden itu, gitu. Ya, jadi artinya mari kita pisahkan kapan kita mempunyai kebijakan sebagai presiden, sebagai kepala daerah, dan mana kebijakan kita sebagai sebuah yang skop yang lebih kecil, rumah tangga, organisasi, atau macam-macam. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan, mari kita ambil dari pemateri hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi politik, dikaitkan dengan kepemimpinan kita di tempat kita masing-masing, atau dikaitkan dengan misi perjuangan kita. Kalau kita ke depannya itu bagaimana? Menjadi apa? Nah, saya kira catatan saya yang ringkas itu, dan saya ingin sampaikan begini. Ada mungkin masih tidak ada, mungkin saudara masih mempunyai pertanyaan. Banyak saya lihat ini peserta ini tokoh-tokoh, profesor, yang di dalam bidang pengalaman kehidupannya luar biasa, dan juga doktor, ada juga yang menjadi pelaksana atau apa namanya sekarang itu ya, pelaksana formal di dalam suatu kepemimpinan. Tentang masalah nomor satu, masalah zakat. Zakat ini kewajiban individu kita memang. Individu, tapi kalau kita kaitkan dengan institusi, kita ini belum menjadi pemimpin sebuah negeri. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengambil konsep berzakat sebagai seorang kepala negara atau pemimpin kepala negara. Ini kunci. Kita tidak mempunyai baitul mal. Kalau mempunyai baitul mal, siapa yang harusnya mempunyai baitul mal itu? Jadi ini kuncinya adalah masing-masing kita harus bekerja sebagai kapasitas masing-masing, sebagai seorang pemimpin di dalam masyarakat kita. Saya tekankan masyarakat plural yang sedang dalam pengendalian kita. Konsep-konsep Islam, baik ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya, supaya semua itu membawa yang kita pimpin itu sebuah society yang baik. Nah, jadi saya minta ini menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan dengan cara berpikir seperti ini, kita tidak masuk ke dalam sesuatu yang bukan menjadi kapasitas kita. Tentang masalah zakat, yang sekali lagi saya katakan, betulkah zakat ini menjadi bagian dari, dan ini penting ini ya, sesuatu yang mengancam dimensi kualitas keimanan kita. Jadi disampaikan bahwa zakat adalah bagian dari rukun. Rukun tidak dilaksanakan akan bisa merusak keislaman kita. Nah, jadi ini penistaan agama Nabi ke-26. Ya. Minta maaf yang mempunyai noise bisa di mute loudspeakernya. Yang mempunyai suara-suara dari luar silakan di mute loudspeakernya. Jadi saudara sekalian, itu catatan saya, saudara moderator. Mari kita diskusikan lebih detail apa yang tadi disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Imam Hambali, yang sungguh sangat menarik dan sangat luas wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad Amsari atas review yang sudah disampaikan.
Kami persilakan kepada peserta webinar untuk bisa bertanya secara langsung, bisa open mic untuk bertanya kepada Ustadz Imam Hambali atas materi yang sudah disampaikan. Ya, Kami saya persilakan. dulu. Silakan Pak Maman. Ya. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang sudah disampaikan tadi yang sudah mencakup berbagai aspek dan dikaitkan juga dengan masalah kekuasaan di Indonesia sekarang ini yang sangat jauh daripada umat Islam, karena mungkin Pak Dr. Fuad ini rada males jadi gubernur sehingga akhirnya tidak terpilih ya di Jawa Timur. Mestinya jadi gubernur, siap itu ya. Iya, ini kedahuluan oleh orang lain. Begini, masalah ini saya tidak akan ini memberi catatan saja. Masalah kehidupan di kita ini apapun harus dikaitkan dengan apa yang disebut dengan lifestyle atau gaya hidup umat Islam yang harus mendapat bimbingan secara utuh dari kita semuanya, dan ini sangat berat sekali. Yang dimaksud gaya hidup itu yang pertama adalah kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ada 3 gaya hidup yang dilakukan oleh manusia itu sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Yang pertama adalah hidup berlebihan. Karena itu Al-Quran sangat tegas mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian itu berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Itu satu ya. Yang kedua, gaya hidup itu yang ada di kalangan masyarakat muslim paling tidak adalah hidup berkemubadziran. Ya, mubadzir. Itu kita tahu sekali. Quran jelas, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadir itu adalah ikhwan setan. Begitu ya, jelas sekali itu. Nah, coba di kalangan masyarakat muslim kita yang mubadir itu apa saja gitu ya. Nah, dilihat saja oleh kita. Yang ketiga, tidak boleh ada berkemewahan. Ya, karena berkemewahan itu kehancuran yang akan terjadi. Nah, itu dalam surat Al-Isra ayat 16 itu. Kalau yang tadi surat Isra 27 ya tabir. Nah, surat Isra ayat 16 ini berkaitan dengan masalah berkemewahan. Ya, tidak boleh di situ berkemewahan. Allah menyatakan di akhir ayat pada marnahu tadmiro, kami pada marna tadmiro, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kalau di negara itu ada berkemewahan. Oleh karena itu dari 3 prinsip ini dalam membangun ekonomi ke depan supaya betul-betul berhasil, nah itu harus dipakai ketiga prinsip ini ya. Tadi disebutkan ya mengenai masalah-masalah perdagangan ya. Di kita memang perdagangan itu orang lain kan. Ya itu tidak usah disebutkan, sudah paham lah siapa yang menguasai perdagangan di Indonesia ini. Ya. Tapi ada prinsip-prinsip ya dalam fikih itu yang disebut saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu man'u ma yajuzu idza adda ila fasad. Melarang yang boleh kalau membawa kepada kerusakan. Boleh sih boleh, halal sih halal itu, tapi membawa kerusakan ini, membeli dari situ ya. Boleh-boleh saja kan membeli dari situ, tapi yang rusak adalah pasar-pasar umat Islam, warung-warung umat Islam, toko-toko umat Islam. Nah, karena itu kaum muslimin ke depan mestinya berpikir seperti itu. Bukan hanya urusan halal. Karena tadi saddu dzari'ah itu man'u ma yajuzu idza adda ilal fasad ya. Melarang yang boleh kalau membawa pada kerusakan. Warung umat Islam ditinggalkan, pasarnya ditinggalkan, tapi sudah pindah belanja itu kemana-mana ya. Yang pemiliknya adalah justru aduwullah wa aduwakum, musuh Allah dan musuh kalian. Kalau istilah kalau Quran itu kan begitu, aduwullah, musuh kalian, musuh Allah, musuh kalian, wa aduwakum. Nah,
Oleh karena itu, bagaimana kita membangun umat ke depan memiliki kesadaran kalau dalam bidang ekonomi pun tadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh berkemubatiran dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh yang dekat saja ya. Saya kalau dulu, bukan dulu, waktu-waktu kalau sebelum saum itu kan suka diundang, undangan-undangan ya. Dan urusan perkawinan, urusan khitanan dan lain sebagainya gitu. Nanti saya undang juga nggak apa-apa oleh Dokter Puan kalau akan apalah. Oh, bukan ya, tidak bisa nambah lagi ya, nggak boleh ya. Ya, cukup satu aja ya, cukup satu. Boleh, Prof. Cukup satu, nggak boleh ya Pak Dokter ya. Nanti dimarahi oleh istri. Ya. Halo, Jadi halo begini itu maksud free saya. kick itu keluar dari jalur itu, Pak Ustadz. Nah, kita bicarakan lain kali khusus itu. Ini Tidak iya, boleh tidak gegabah. keluar jalur. Iya. Masalahnya Khusus, sadu khusus. dariah karena masalah ekonomi. Iya. Ekonomi kalau ingin bagus di kalangan muslim, jangan keluar dari tadi lifestyle itu. Iya. Dan Oke, jangan iya. keluar bukan hanya lifestyle, sadu dariah juga harus diperhatikan. Iya. Itu ya. Oke. Menutup jalan walaupun halal tapi yang pemiliknya orang-orang kafir sebut saja seperti itu harus dihentikan itu. Apalagi masalah rokok yang pabriknya Jawa Timur itu. Corona itu tadi itu. Corona, iya. Iya, hukumnya kan cuma makruh. Cuma makruh katanya. Corona itu maksudnya bukan corona kita loh, saudara. Maksudnya adalah kopi sama rokok itu yang dimaksudkan Ustadz ini. Iya, itu kan makruh saja. Rokoknya tapi pabriknya di Jawa Timur. Ya, ke seluruh Indonesia. Maka saya punya istilah, sorry ya, akan saya sampaikan sekaligus ini. Wala goroma wala jaroma wala masna sulasa ruba'a walakin al-baqa'u. Ustadz Gudang Muhammad garam ini bukan jarum, bukan jisamsu. Kalaupun mau lah tembakau aja gitu. Sebab yang untungnya mereka tahu nggak 450 triliun kurang lebih per tahun itu uang umat diperas gitu. Bagaimana ekonomi bisa maju kalau manusia tidak mengatur gaya hidup ini? Saya kira itu dari saya ya terlebih dahulu. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Terima tanya kasih. Dr. Hasan ini. Halo, maaf ini Saya dengan Dr. Hasan mau tanya. Profesor Hasan Mahfud. Ya, oke. Saya mau tanya Ustadz Imam Hambali kalau tidak salah ya. Jadi bagaimana memberdayakan umat ini supaya mampu berdikari. Kemudian salah satu tadinya itu adalah zakat. Zakat itu sekarang sudah katanya nampak diatur sama pemerintah, tapi masih belum memiliki efek yang nyata sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat ini. Jadi bagaimana kira-kiranya? Saya kadang-kadang sampai bosan itu tiap tahun katanya zakat, tapi nggak ada manifestasi yang mampu untuk membangkitkan umat. Matur suwun, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Hasan Mahfud. Dua pertanyaan dulu. Dipersilakan kepada Ustadz Imam Hambali bisa menanggapi dari Pak Maman tadi sama Bapak Hasan. Monggo dipersilakan. Terima kasih Mas Sugeng. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau Prof. Maman tadi, saya pikir memang itulah kita di umat Islam ini, bahwa kita ini masih menjadi umat yang pengikut saja, tidak kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu tadi kan Rasulullah mengatakan bahwa di dalam konteks perdagangan waktu itu dikuasai oleh Yahudi, Rasulullah berani memerintahkan pada Abdurrahman bin Auf untuk mengelola pasar sendiri, membuat pasar sendiri. Ini yang penting. Rasulullah pun juga tidak anti ya. Rasulullah mengambil mata uang dinar dan dirham itu adalah mata uang yang dimiliki oleh Yunani sama Persia. Yang itu mata uang internasional. Yang itu tidak terjadi inflasi di antara kedua itu. Nah inilah yang, karena itu kita memang harus hidup dalam kesederhanaan, dalam artian bagaimana kesederhanaan ini tetap dalam kesejahteraan gitu ya, bukan bermewah-mewah. Itu memang yang menjadi harapan kita umat ini.
dengan menciptakan pasar sendiri, insya Allah ini akan terjadi satu perbaikan di dalam masyarakat. Menyambung dengan pertanyaan beliaunya tadi, Prof. Hasan tadi, bahwa memang untuk memberdayakan masyarakat itu yang terjadi ya harus itu tadi, bahwa di dalam Islam itu ada mudharabah atau musyarakah, ada kerjasama antara yang ahli di dalam bidangnya dengan sohibul mal. Jadi bukan pemilik modal ini penguasa sepenuhnya, tetapi ada kerjasama sehingga ada kesetaraan, kesejajaran antara pemilik modal dengan pelaksana. Di bidang pertanian juga demikian, supaya ini tidak diakui sebagai buruh saja, tapi bagaimana para petani penggarap sawah dengan pemilik lainnya ada kerjasama. Ini akan memberdayakan masyarakat. Dan kalau masyarakat ini diberdayakan dengan pola-pola sirka semacam ini tentu akan menghasilkan yang luar biasa. Karena kemanusiaannya dihargai dan di mana memiliki resiko, si pemilik modal punya resiko, pemilik tenaga kerja juga punya resiko. Tidak pola sekarang dengan pola riba, pemilik modal nggak mau tahu, yang penting gue untung terus menerus. Telat bayar, gagal, tetap harus bayar bunga. Ini yang sistem yang kadang-kadang kita anut dan kita merasa nyaman. Banyak umat Islam yang merasa nyaman dengan pola-pola semacam ini. Secara tidak langsung kita kadang juga terbiasa memperlakukan mungkin karyawan kita atau apa itu seperti halnya para kapitalis memperlakukan. Ini yang terjadi di lingkungan kita. Kembali kepada masalah zakat, kalau tadi secara syaratnya Pak Fuad agak itu, kalau saya melihat kalau definisi yang namanya rukun itu adalah satu keyakinan atau satu amalan, manakala dilaksanakan seluruh rukunnya itu maka diterimalah atau sah. Dan apabila ditinggalkan sebagian atau seluruhnya maka batalah. Contoh misalnya keimanan, rukun iman. Orang Yahudi itu juga iman pada Allah, orang Nasrani juga iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat. Tetapi mereka iman sebagian pada Rasul, iman sebagian pada Al-Quran, disebut kafir. Ini definisi. Sehingga umat Islam dia harus koreksi diri tentang masalah keyakinan ini. Agar ini, karena ini zakat ini sebagai instrumen utama di dalam pembangunan masyarakat Islam atau peradaban Islam. Nah, tadi Prof. Hasan mengatakan, kenapa zakat ini? Di dalam survei tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Basnas, potensi zakat kita ini 229,6 triliun. Tetapi yang dicapai baru 8 triliun. Ini kan sesuatu yang sangat paradoks sekali gitu loh ya. Ini artinya apa? Bahwa masyarakat kita ini, saya katakan bahwa zakat ini syariat yang terdolimi. Sehingga tidak ada upaya untuk mengembalikan kepada kejayaan Islam, peradaban Islam. Masyarakat kita ini sangat kikir, sangat pelit terhadap hartanya. Padahal zakat ini secara fitri itu hanya zakat untuk mensucikan jiwa. Tapi yang mensucikan harta kita ini adalah zakat mal. Nah, ini tidak digunakan. Seluruh konteks ayat dalam Al-Quran terminologi zakat maksudnya adalah zakat mal. Tidak ada satupun yang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adanya di hadis. Dan ini masyarakat itu banyak yang mempersulit. Kemarin saya sempat diskusi sama kawan, ternyata aktivis dakwah kita ini ada dua model. Satu karena profesi, yang satu karena memang aktivis dakwah. Kalau profesi, dia ini senantiasa melindungi dari kebutuhan dirinya. Sama dengan pebisnis, kalau ada sesuatu yang merugikan, ya dia akan lawan gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini tidak, sehingga dakwah tentang masalah zakat ini sangat-sangat minim. Tidak ada dai yang berani bahas zakat secara tuntas. Ini sekali lagi kalau saya melihat bahwa
ini problem utama. Bagaimana umat Islam berani loyal, tidak kekir terhadap hartanya untuk pergerakan. Dan jihad maksud saya sumber utamanya adalah dari zakat. Yang ini tidak banyak didapatkan dari umat Islam. Oke, kalau memang itu dianggap sebagai satu negara, karena negara kita ini kita akui belum negara yang mengedepankan syariat, tidak ada salahnya zakat ini tetap dilakukan. Walaupun mungkin tidak 5% karena ada pajak dan seterusnya. Tetapi apakah kita yakin bahwa pajak kita itu sudah menutup pembayaran kewajiban zakat kita? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi kembali begitu Prof, kenapa zakat ini belum mampu menyelesaikan problem kemiskinan? Karena zakat ini yang terkolek hanya 8% dari potensi, 8 miliar, 8 triliun maksud saya, dari potensi 229,6. Nah ini kan sangat-sangat paradoks sekali gitu lah. Nah, apalagi zakat dengan zakat dan sebagainya tadi, sebenarnya potensinya untuk mengatasi APBN negara sekitar 3.000 triliun, insya Allah manakala itu benar-benar dikaji dan digali, insya Allah ada itu, saya yakin. Dan kalau toh tidak tercapai segitu, karena kalau masalah zakat, insya Allah kebocorannya tidak banyak. Tapi kalau masalah pajak, kebocorannya sangat luar biasa. Contoh misalnya uang yang beredar di perbankan, taruhlah ada 6.000 triliun. Kalau anggap aja marginnya per bulan 1%, itu kan berarti ada berapa itu? 600 triliun. Ya, 600 triliun. Kalau zakat simpanan ini dianalogkan dengan pertanian yang tidak butuh pengairan, maka zakatnya 10%. Jadi ada 60 triliun. Itu per bulan ya. Per bulan. Ada 60 triliun juga. Nah, ini contoh-contoh yang perlu untuk kita lakukan terus-menerus supaya Islam ini kembali jaya itu tidak buta, tetapi pada zaman Rasulullah potensi-potensi itu ada, tinggal kita bagaimana untuk mengembalikan kejayaan Islam itu dan kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah tidak akan kelaparan umat yang ada di dunia ini manakala sistem Islam ini dilakukan dengan sempurna. Saya kira itu komen saya terkait dengan 3 komentar tadi maupun pertanyaan tadi. Terima kasih, Pak Sugeng. Pak Hambali. Ya, terima kasih Ustadz Imam Hambali atas tanggapan jawaban yang telah diberikan. Teman-teman peserta webinar yang dirahmati Allah, ini sangat antusias sekali. Saya yakin masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita misalkan harus akhiri karena mungkin mendekati zuhur. Cuman masih ada beberapa menit, mungkin bisa ditanyakan. Kalau saya secara pribadi mungkin boleh sedikit bertanya. Zakat yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan tadi memang sudah dikelola oleh, saat ini kan dikelola oleh negara, dikuasai oleh negara yang kita memahami memang negaranya belum secara kafah melaksanakan syariat. Nah, bagaimana kita bersikap dan apa langkah konkret mungkin dari yang bisa disampaikan secara bertahap oleh Ustadz Imam Hambali terhadap ekonomi politik yang harus dilakukan oleh minimal dari SIP dulu, seperti apa langkah-langkah yang harus kita bisa lakukan secara konkret itu, Ustadz. Ya, makasih Mas Sugeng. Jadi sebenarnya zakat ini berdasarkan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, ini ada Basnas, ini badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, dan ada Lasnas ataupun Lasda, itu yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi tidak semuanya ini dikuasai oleh negara. Dan semua sepakat di dalam aturan Basnas maupun PP tentang Undang-Undang Zakat maupun Peraturan Menteri Agama bahwa penggunaan dana zakat hanya pada 8 asnaf itu saja. Hanya saja sekarang ini yang melebar memang penggunaan dana sabilillah ini bermacam-macam. Kalau ulama-ulama yang kencang bahwa sabilillah itu ya memang untuk pertahanan, untuk persiapan perang.
Nah, di sini sabilillah sekarang untuk kegiatan dakwah dan seterusnya gitu ya. Ini yang terjadi. Sehingga penyadaran umat tentang masalah zakat ini menurut saya ini kunci awal untuk masuk yang menjadi apa yang disampaikan oleh Dr. Fuad terkait dengan SIP ini. Kalau kita ini bergerak tanpa uang juga susah. Karena itu kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ini harus digelorakan, harus disadarkan bahwa Islamnya nanti bisa rusak itu. Bahkan kalau Abu Bakar mengatakan barang siapa berani memisahkan zakat dengan sholat, maka dia murtad. Nah, apakah nggak takut? Ini Abu Bakar loh ya. Dan itu diwujudkan oleh Abu Bakar dengan memerangi benar itu. Nah, kalau kita ini nggak bayar zakat dengan santainya, dengan lenggangnya, apa sudah yakin kita ini? Padahal semua syariat zakat ini gandeng ya. Ingat pada saat Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, apa pesan Rasulullah? Ajaklah mereka untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah selesai, ajaklah mereka sholat, ya 5 waktu setiap hari. Kalau sudah oke, ajaklah mereka berzakat. Ambillah dari harta orang-orang yang kaya untuk diberikan pada orang yang miskin. Jelas 3 itu misi yang diemban oleh Mu'ad bin Jabal saat diutus oleh Rasulullah. Disinilah menurut saya letaknya. Dan pengajaran zakat ini yang menurut saya ini ada kesengajaan untuk dilemahkan. Umat ini tidak pernah mendapatkan pelajaran zakat yang tuntas. Mungkin kita pada saat di SD, di SMP sampai perguruan tinggi tahunya ya zakat fitrah. Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang Wilda tingkat 1 mengatakan, saya ini setiap tahun sudah bayar zakat. Zakat saya itu senantiasa saya berikan pada panitia. Ternyata yang dimaksud itu zakat fitrah. Dan ini yang dipahami umat. Mana mungkin umat akan bangkit kalau dalam syariah esensi saja, yang itu syariah ini tidak dilaksanakan dan tidak dipahami. Ini yang menurut saya, Mas. Jadi dakwah kita, oke, memang kita menuju ke sana, tetapi dakwah-dakwah yang esensi ini, karena zakat ini adalah aspek sosial, aspek kekikiran pribadi, dan aspek-aspek lain sangat banyak menunjang untuk goalnya mencapai kekhalifahan. Nggak mungkin kekhalifahan itu tercapai tanpa ada satu biaya dan penyadaran dari hal-hal yang sangat mendasar. Saya kira itu Mas Sugeng jawaban saya terkait dengan pertanyaan sampean tadi. Iya, ya. Langkah konkret mungkin ada sedikit mungkin sebagai closing statement, Ustaz. Dari SIP ini kan punya tugas untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Iya, baik. Saya masih mau nanya sebetulnya, Mas. Oh, enggak, ya boleh. Nanya masih boleh. Tapi saya kira masih boleh, Mas Sugeng ya. Kita masih belum duhur. Kita tutup dengan waktu duhur nanti. Masih 1/4 jam lagi. Ya, oke. Ini semangat ini rupanya. Tapi sebentar, sebelum Pak Abdullah Umar, saya ingin tadi mengomentari apa yang disampaikan Pak Sugeng. Jadi SIP ini fokusnya memang untuk mengajari umat Islam mengenai kewajiban berislam. Kewajiban berislam ini yang memang harus kita ajarkan terus-menerus, tidak boleh putus-putus. Nah, tadi yang disampaikan salah satu kelemahannya adalah kita tidak mengajari tentang masalah zakat. Nah, gitu. Oke, saya bilang itu penting itu. Karena zakat ini memang harus diajarkan oleh para ustadz kepada umat Islam, kewajibannya untuk berzakat yang benar. Nah, ini menurut saya kata kunci yang disampaikan oleh pemateri hari ini. SIP mendukung sekali kewajiban berzakat dari setiap umat Islam. Karena di dalam SIP itu pada dasarnya hal-hal yang terkait dengan masalah kepemimpinan dan kesejahteraan masyarakat itu menjadi fokus dari perjuangan atau dari misi dari SIP ini. Saya kira itu catatan saya. Jadi memang betul bahwa kurang atau bahkan lemah sekali itu apa yang diajarkan oleh Ustadz mengenai masalah ABC-nya zakat. Saya kira itu, monggo silakan moderator meneruskan. Ini Pak Abdullah Umar semangat sekali ini. Monggo. Ya, Pak Abdullah Umar mau bertanya atau menyampaikan hal yang ini Pak Maman juga ini, monggo nanti diberi kesempatan. Bertanya, Mas. Iya. Mungkin secara singkat saja Pak Abdullah Umar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita tanggal akhir bulan kemarin itu ada diskusi Islam politik. Kebetulan agak nyinggung dengan yang kita bahas hari ini. Waktu itu Profesor Bambang Sudibyo mengatakan bahwa visi Indonesia ke depan itu adalah negara Islam syarikat, Islam syarikat. Jadi Ekonomi syariah. Ekonomi syariah, ya. Maaf. Ekonomi syariah. Nah, malah menurut dia sekarang ini Indonesia sudah negara 5 besar yang menjalankan ekonomi syariat itu. Nah, malah dikatakan bahwa zakat, infak sekarang sudah masuk master plan-nya struktur ekonomi Indonesia di Bappenas. Artinya bahwa mestinya pemerintah harus betul-betul membuat aturan, membuat bagaimana itu bisa berjalan ekonomi syariat ini. Nah ini apa betul seperti itu Pak Ustadz? Bahwa yang dikatakan di Indonesia nomor 5, terus kemudian visi kita ke depan itu negara Pusat ekonomi syariah. Islam, ekonomi syariat kok masih dikeluhkan, malah zakat aja masih belum budeli lah gampangannya. Hanya zakat fitrah aja yang sudah menjadi mindset orang. Yang zakat yang mestinya malah kewajiban yang harus dijalankan malah kayaknya dimentahkan memang. Nah, Bapak kan menangani ini juga. Klasisme. Nah, ada pas juga yang kebetulan ketuanya waktu itu Pak Bambang Sudibyo juga yang tahun 2020 sudah berhenti tapi. Mohon komentarnya Pak. Oke, langsung Ustadz Imam Hambali dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Bahwa memang di dalam master plan yang digembar-gemborkan oleh kawan-kawan di MES, memang demikian. Bahwa di Indonesia sendiri juga ada Komite Nasional untuk Percepatan Ekonomi Syariah. Akan tetapi tetap dalam hal ini masih banyak berjalan di tempat menurut saya. Karena hal-hal yang disoroti itu bagaimana mencoba untuk menarik wisatawan Timur Tengah melalui background itu. Jaminan halal pun juga demikian. Satu sisi memang ada pelonggaran itu, satu sisi hal-hal yang haram juga digenjot gitu ya. Sehingga di sini ini terjadi pertarungan sempurna sebenarnya antara konsep-konsep ribawi, liberal, komunis dengan konsep-konsep Islam. Nah, karena di sini ada nilai kesadaran umat Islam untuk bertransaksi secara syariah, berekonomi secara syariah, zakat juga demikian, akhirnya negara melihat, wah ini potensi ini, jangan sampai ini nanti lari sendiri. Kalau pandangan saya melihat seperti itu. Nah ini menjadi kata kuncinya. Kenapa zakat ini dilirik? Sebenarnya umat ini seandainya, oke lah misalnya pajak bunga bank atau pajak margin bank. Seandainya itu diistilahkan zakat 10% itu, mungkin umat tidak akan banyak yang lari. Atau PPh 22 yang itu dipotong 10-15%. Kalau itu diniatkan untuk zakat, umat akan senang gitu. Nggak akan ditipu-tipu gitu. Begitu juga dengan pajak-pajak yang lain. Kita berupaya semaksimal mungkin agar zakat kita ini pengurang pajak supaya kita lebih legowo gitu ya. Ini pun sampai detik ini tidak pernah mendapatkan respon. Karena zakat ini harta pengurang pajak. Ini saja sih yang menjadi keluhan-keluhan itu. Tetapi kita tetap memang berharap Pak Umar bahwa ayo kita bangun sendiri lah. Sekali lagi kita bangun sendiri, Bapak kita ciptakan sendiri. Pada saatnya nanti negara mau masuk itu kita sudah tertata dengan bangunan dan sistem yang kuat. Itu sebenarnya sih yang. Jadi banyak hal yang berkepentingan di sini, orang-orang yang tidak paham terhadap syariat Islam mencoba ikut bermain, yang akibatnya banyak yang
horor lagi ya, hal-hal yang horor. Satu contoh misalnya banyak hotel ditempel syariah, musolanya itu nggak ada. Terus tamu-tamu ya ini kan banyak juga saya pernah di Lombok jalan-jalan ini terus rapat ISMI, ini katanya daerah wisata terbaik di dunia, daerah wisata syariah. Faktanya juga ya seperti itu. Nah inilah yang saya bilang banyak hal yang, tapi kita tetap harus melakukan satu perbaikan. Ini yang menurut saya. Itu saja mungkin komentar saya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Ada yang ingin tanya di chat Mas Sugeng, mungkin diberi kesempatan sama tadi. Kalau ada waktunya sih. Kayaknya ini ada grup WA khusus untuk bahasa ekonomi. Ini kan ekonomi sangat luas sekali ya. Ekonomi sangat luas sekali dan sangat bersinggungan dengan diri kita masing-masing, keluarga dan sosial kemasyarakatan kita. Dan ini sangat, kalau tadi yang disampaikan, saya juga kebetulan bergerak di zakat juga, paham betul dengan kondisi yang ada. Memang ya harus, ini sebuah izah yang memang rukun Islam yang paling terlantar ya zakat ini saat ini gitu. Para imam khotib pun berkhutbah paling ya kalau Ramadan. Sisanya 9 bulan, 11 bulan lainnya adalah bicara tentang ibadah muamalah. Nah ini harus ada memang dai-dai khusus yang memang berdakwah tentang zakat. Ini waktu 11.32 sudah memasuki adzan zuhur. Mungkin saya rasa perlu ada statement khusus dari Pak Ustadz Imam Hambali tentang kebijakan Nabi di dalam politik ekonomi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam era saat ini di negara yang kondisinya belum kafah dalam melaksanakan syariah, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita bisa mensikapi kondisi yang ada. Monggo Ustaz Imam. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Jadi dalam closing statement ini yang pertama bahwa mari kita memulai dari diri kita sekecil apapun. Kalau bisa kita ciptakan pasar di antara kita ini kita lakukan agar umat ini satu saat nanti bisa terberdaya. Yang kedua, terkait dengan masalah simpanan ini tadi ya, kalau kita menyimpan untuk saat ini tolong pakai hal-hal yang standar yang wajar saja, misalnya tanah ataupun emas. Jangan menyimpan dalam bentuk uang cash, uang yang nilai intrinsik sama ekstensinya ini tidak sama. Ini penting. Jadi kita mulai belajar bagaimana kita menggunakan uang atau simpanan kita ini nilai intrinsik dan ekstrinsik ini harus sama ya, supaya kita tidak tertipu oleh permainan orang-orang Yahudi. Yang ketiga, bahwa untuk menumbuhkan kesadaran umat ini untuk menuju khilafah atau menuju umat yang daulah Islam, maka syariat zakat ini harus kita gembar-gemborkan. Karena itu sebagai media untuk memupuk kekayaan umat. Begitu kita kuasa, kalau tidak ada kekayaan umat yang belum sadar, akan kesulitan nanti. Nah ini insya Allah nanti kita bisa mengelola secara independen ataupun juga dan meminta dengan yang lain. Ya ini yang harus kita sadarkan. Jadi kalau tadi saya katakan Basnas merilis potensinya 2,29 itu dengan realitanya 8 triliun. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat bodoh lah. Berarti kan ada sesuatu. Dan Rasulullah mengatakan apabila ada orang miskin yang tidak mampu makan ataupun bertempat tinggal, itu artinya ada orang Islam yang tidak bayar zakat. Karena kaya dan miskin itu subhanallah sudah merupakan satu takdir Allah. Agar terjadi interaksi, agar terjadi aliran dana dari yang kaya ke yang miskin. Saya kira itu aja statement saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semata-mata dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran itu Allah. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bro. Siap, sholat zuhur. Oke, terima kasih. Pak Fuad mau menutup? Saya kira cukup, enggak. Antum aja. Ya. Terima kasih. Ada kesempatan bagi saya? Enggak ada. Halo, ya. Mohon izin, apa ada kesempatan bagi saya? Waktu sudah menjelang zuhur, Ustaz. Ya, beberapa menit. Memang saya tidak akan menyampaikan, cuman sebenarnya butuh waktu bagi saya untuk menyampaikan. Kalau tidak cukup, tidak apa-apa. Mungkin
Ke pribadi langsung nggak apa-apa, Pak. Saya tutup nggak apa-apa. Enggak, sebenarnya lebih pas di forum karena Oh, mungkin lebih pas di forum. banyak prof di sini yang bisa memberikan masukan-masukan. Tapi karena Boleh, waktunya ada- mungkin mepet, dan Nyun Sewu 1 menit tadi cukup? saya sudah raise hand dari tadi, tapi Oh, mungkin tidak terlalu direspon. Iya. Mungkin kalau ada kesempatan Ustadz Fuad, kalau ada kesempatan di masa yang datang tentang ekonomi ini, saya ingin ngomong tentang hal ini. Demikian, Baik. Ustadz Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyampaikan mohon maaf tadi ketika resen kami tidak sempat memperhatikan. Terima kasih. Dan saya berharap kalau hari ini ibadah haji itu begitu luar biasa animonya, karena memang sejak kecil ada manasik haji kepada anak-anak TK SD. Bagaimana dengan manasik zakat kita bisa gerakkan dari anak-anak TK SD sehingga 10-5 ke depan tahun ke depan bisa kesadaran tentang berzakat ini bisa maksimal di Indonesia. Kita cukupkan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua di bulan Ramadan yang suci ini dengan segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Saya tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Nastaghfiruka wa Atubu ilaih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.